Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mai Lutfiana dari kelas 6 di Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Huda MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan judul sumber-sumber konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata confligere, conflict question, artinya berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, bahkan opsi lainnya, dan interaksi yang antagonis pertentangan. Kemudian, Mangkunegara itu mengemukakan bahwa konflik ialah sesuatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan yang diharapkannya. Menurut Robbins 2008-57, ia mengatakan konflik adalah suatu proses yang dimulai bila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Artinya, setiap orang itu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan perasaan dan pendiri inilah yang menjadi faktor penyebab konflik sosial. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat. Suatu organisasi yang mengalami konflik dalam aktivitasnya itu menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Kemudian yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Kemudian yang terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat itu adanya sikap-sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Struktural dalam organisasi Getzel dan Guba. Dalam pandangan Getzel, sebuah organisasi itu karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu institutions have purpose, artinya organisasi memiliki tujuan. Dengan adanya sebuah tujuan tersebut, organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga ada target yang ingin dicapai. Kemudian B, institutions are structural, artinya organisasi itu bersifat struktural. Organisasi di sini harus jelas dan struktur terarah dari pimpinan, manajer, dan karyawan lainnya. C. Institutions are normative. Organisasi itu bersifat normatif, yaitu organisasi berperan teguh pada norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Kemudian D. Sanction bearing, artinya organisasi itu menanggung sanksi
Berarti di sini organisasi itu harus bersifat tegas agar target yang ingin dicapai ini berhasil. Kemudian di sini Getzil dan Guba ini ada membuat sebuah model sumber-sumber konflik organisasi pada umumnya, yaitu sebagai berikut yang ada di gambar yang telah saya cantumkan. Yang pertama itu ada sistem, lembaga, peran, harapan, kemudian ada perilaku, nilai, kepribadian, individu. Sumber konflik. Organisasi yang dinamis selalu mengalami perubahan, dan perubahan yang terjadi sebagai usaha untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun berupaya meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan atau bisnis. Kemudian ada pendapat dari Wahyudi. Ia mengemukakan bahwa penyebab konflik dalam organisasi itu terdapat 5, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya organisasi, yang kedua kegagalan komunikasi, yang ketiga itu perbedaan sifat, nilai-nilai, dan persepsi, yang keempat saling ketergantungan tugas, yang kelima sistem pengajian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.